Tuan-tuan, ilmu amal itu hanya menjadi bukti dan sebab saja, bukan karena keduanya itu dimasukkan kita ke dalam surga, tidak. Oh, banyak amalnya, tinggi ilmunya, pantas masuk surga. Jangan begitu. Berapa banyak orang yang berilmu, beramal, tapi justru tempat di neraka. Dan sebaliknya, berapa banyak orang yang berdosa justru dimasukkan ke dalam surga. Itu hanya untuk bukti dan sebab saja. Penentu akhirnya masuknya kita ke dalam surga itu hanya karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para salihin, hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah, kita ucapkan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam yang penuh barakah ini kita dapat bertemu kembali, berhimpun di majlis pengajian di madrasah ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemuliaan nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-61, sambungan lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina. Yang terjemahannya, dan ingatlah tatkala kami berkata kepada semua malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Qala asjudu liman khalaqta tina, dia berkata, adakah aku akan sujud kepada dia yang engkau jadikan, yang engkau ciptakan dari tanah. Itulah lebih kurang terjemahan. Tuan-tuan sekalian, pada pembahasan terdahulu kita ada sebutkan bahwa masyarakat Mekah itu mereka membantah dan menolak kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bantahan dan penolakan terhadap kebenaran itu merupakan hasil dari perdaya syaitan laknatullah.
Jadi dalam hidup kita bermasyarakat ini, kalau kita berbuat tidak baik, melanggar aturan-aturan yang sudah digariskan oleh agama, artinya kita terperdaya oleh syaitan laknatullah. Oleh karena itu, dengan membaca semua ini tuan-tuan sekalian, bertambah teguhlah kita, ya, pengetahuan kita dengan musuh kita yang sebenarnya. Tahulah kita dan yakinlah kita, jangan salah faham lagi bahwa pengetahuan kita tentang musuh kita yang sebenarnya itu adalah iblis laknatullah. Dan keengganan iblis seperti bunyi ayat tadi itu adalah, ya, keengganan iblis untuk sujud kepada Adam itu, dan dia menjadi sombong. Inilah tuan-tuan sekalian, permusuhan ini bertambah-tambah sampai hari kiamat. Dia merasa sombong, merasa mulia. Dari Adam ketika diperintahkan dia tidak mau sujud. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, dan ingatlah ketika kami berfirman berkata kepada para malaikat usjudu li Adam, semua malaikat itu sujud illa iblis, kecuali iblis. Ini merupakan pokok pangkal. Inilah pokok pangkal terjadinya permusuhan itu. Ketika perintah itu datang, inilah asal pokoknya, pangkalnya terjadinya permusuhan antara iblis dan manusia itu, tuan-tuan sekalian, sampai hari kiamat. Dan kita jangan lupa, kalaupun ini menjadi asalnya, tapi ini merupakan suatu hikmah tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hikmah tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika perintah itu datang, dan ini banyak dalam ayat-ayat lain, ketika arahan perintah itu datang kepada semua malaikat, maka semua malaikat itu sujud illa iblis. Adakah iblis itu ia termasuk golongan malaikat? Jawabannya tidak. Di situ ada harful istisna, ada pengecualian illa. Jadi kita mesti paham, kalau ada yang mengatakan bahwa iblis itu dari golongan malaikat, tidak benar. Iblis bukan dari golongan malaikat. Itu ibarat kita berikan satu analogi, tuan-tuan sekalian, telah berkembang, telah mekar bunga-bunga. Mekar bunga-bunga itu, ada bunga melati, ada bunga kemboja, ada bunga mawar, kecuali bunga kelapa. Bunga kelapa ini tidak termasuk dari bunga-bunga yang saya sebutkan tadi. Jadi ketika fasajadu, semuanya bersujud, malaikat semuanya bersujud illa iblis, kecuali iblis. Artinya iblis itu bukan golongan dari malaikat itu. Tapi memang ada riwayat dulunya alim, ribuan tahun ditunjukkan kealimannya. Oleh karena itu pernah saya sebutkan, ilmu dan amal itu tidak bisa dia menjadi pengharapan, tuan-tuan sekalian. Kalau kita punya ilmu yang tinggi, amal kita yang banyak, kedua-dua itu tidak bisa menjadi pengharapan. Tak bisa dia. Pengharapan kita yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita dituntut untuk berilmu, dituntut kita untuk banyak beramal, tapi kedua ini tidak bisa jadikan pengharapan. Karena yang pada akhirnya
Wewenang itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dikatakan bahwa ada surga, ada neraka, tak bisalah amal dijadikan pengharapan. Amal ini dia menjadi bukti dan sebab saja. Tuan-tuan, ilmu amal itu hanya menjadi bukti dan sebab saja. Bukan karena keduanya itu dimasukkan kita ke dalam surga, tidak. Oh, banyak amalnya, tinggi ilmunya, pantas masuk surga. Jangan begitu. Berapa banyak orang yang berilmu, beramal, tapi justru tempat di neraka. Dan sebaliknya, berapa banyak orang yang berdosa justru dimasukkan ke dalam surga. Itu hanya untuk bukti dan sebab saja. Penentu akhirnya masuknya kita ke dalam surga itu hanya karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita meragak-agak sekionyo setan iblis tuh mau sujud osah kita ketinggal di surga. Kan begitu dia. Tapi kejadian ini walaupun dia menjadi akarnya, awal pokoknya itu, tapi ini merupakan hikmah tertinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, yang maha agung itu. Hebat nah, disuruh sujud tak mau sujud. Ada kan tak hebat cito itu. Usjudu li Adam, kata Allah. Semuanya sujud kecuali iblis laknatullah. Tuan-tuan sekalian, itu disebutkan dalam beberapa hadis tentang penciptaan makhluk itu, bahwa kita ini diciptakan dari tanah, tapi ada periodisasinya itu. Terkadang dari tanah, dari debu dan lain-lain, itu ada periodisasinya. Kita diciptakan dari tanah, sedangkan roh itu Allah tiupkan ke dalam kita, jasad kita, hiduplah kita. Malaikat itu Allah ciptakan dari nur, cahaya. Dan sedangkan iblis itu, jin itu diciptakan dari nyala api. Dan iblis itu dia kana minal jin. Jadi iblis itu dari golongan jin. Dalam surah Kahfi itu kana minal jin. Tapi jin ini dia bisa mati. Jin ini bisa mati. Bahkan kata sekali beranak banyak. Dan umur jin ini ratusan tahun. Bahkan dikatakan Muhammad Isa Daud itu dalam bukunya segitiga bermuda itu, umur jin itu 300 tahun masih budak-budak lagi. Katanya begitu ketika beliau berdialog dengan jin, yang kata jin itu singgah sana kami di segitiga bermuda. Dia berjumpa dengan jin itu, anak jin umurnya 300 tahun. Entah iya tidak, tapi begitulah ceritanya. Budak-budak lagi. Bahkan ia bertanya, pernahkah engkau bertanya dengan moyangmu? Tak bisa, banyak pengawal dari jauh. Pernah ku tengok iblis itu dari jauh, karena banyak pengawalnya itu. Memang dia katakan, Muhammad Isa Daud ini, tuan-tuan sekalian, orang yang melalui segitiga bermuda ini kapal, dia bisa ketenggelam itu. Untuk apa katanya? Supaya orang yang tenggelam mati itu diteliti oleh para jin itu. Macam mana caranya untuk menggoda manusia. Nah, begitu sampai ke tahap itu. Iya pula. Jadi jin itu diciptakan dari nyala api itu.
Jadi kisah penciptaan hamba ini, tuan-tuan sekalian, berbeda-beda. Tapi atas dasar itulah, dari segi keimanan tak ada perbedaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik ia diciptakan dari tanah, baik ia diciptakan dari cahaya, baik ia diciptakan dari api, kesemuanya itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini lain pandangan iblis. Apa sambungan ayat? Kata dia, tuan-tuan sekalian, ketika para malaikat itu bersujud kepada Adam dan dia enggan untuk sujud kepada Adam itu, iblis itu berkata, qala asjudu liman khalaqta tina, adakah aku akan bersujud kepada dia yang kau ciptakan dari tanah? Asalnya tak betul tu dah. Yang sepatutnya adalah tanah tu yang sujud kepada dari api itu. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau ditinjau dari segi kejadian, sama saja, tak ada lebihnya. Tapi iblis itu memandang lain dengan ucapannya tadi itu, adakah aku akan sujud tunduk kepada dia yang kau ciptakan dari tanah itu? Padahal kalau kita ingin banding-bandingkanlah antara sifat tanah dan sifat api ini, hendak lagi tanah sifatnya sejuk, membawa manfaat kepada manusia, dipijak-pijak dia tapi selalu mendatangkan manfaat kepada manusia. Api sifatnya menghancur. Kalau itunya hebat tanah lagi. Tapi dalam surah Al-Baqarah sebutkan aba wastakbara, enggan dan menyombongkan dirinya. Iblis ini menyombongkan dirinya. Tak patut, tidak pantas dia tunduk dan sujud kepada dia yang kau ciptakan dari tanah, ya Allah. Itu perkataan iblis. Qala asjudu liman khalaqta tina. Qala, tak cukup sampai di situ, iblis pun berkata, melanjutkan perkataannya. Apa kata dia? Kata iblis ini, qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya. Kita mendonganya takut gitu. Mendongak ini takut. Allah, coba engkau jelaskan dulu. Nah, begitulah kira-kira hatinya tu. Ya Allah, coba engkau jelaskan dulu, engkau terangkan dulu kepadaku, hadzal ladzi karramta alayya, tentang orang yang engkau muliakan ke atas aku ni. Coba kau terangkan dulu. Engkau perintahkan kepada kami untuk sujud kepadanya, dan tak patut. Saya ingin penjelasan, ingin penerangan dari engkau ya Allah, apa bona mulianya budak kau. Ini kalau ada mahasiswa, tuan-tuan sekali, mahasiswa yang baru masuk lagi, ada mahasiswa semester 6, semester 7, diperintahkan kepadanya untuk tunduk kepada mahasiswa baru tadi. Oh, payah betul tu. Mengamuk mau dia. Tapi itu dilatih, hati kita tu dilatih. Macam kita inilah tuan-tuan ayyuhas salikun, orang-orang suluk ini, hati itu setiap hari dia dilatih.
mau duduk di tempat yang tinggi, mau duduk yang tempat yang rendah, hati itu sama dia. Bahkan terkadang tempat itu pun menjadi permasalahan. Hati ini dia qalbun tu walak balik dia. Jadi iblis ni minta penjelasan kepada Allah macam mana hebatnya Adam ni, sehingga kami diperintahkan untuk tunduk dan sujud kepada Adam. Tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, iblis tidak yakin, tidak percaya, dan dia tidak mau kalau disuruh tunduk dan sujud kepada Adam ini. Apa betullah dia kemulia? Sepengetahuanku, kata beliau ni, kata dia ni, sepengetahuanku, kata iblis, dia yang kau ciptakan itu ya Allah anak keturunan lemah, mudah dirayu, mudah digoda, dan itu aku akan buktikan. Begitu kata iblis itu. Dengan perkataan iblis, setelah iblis berkata, qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya, jelaskan kepadaku tentang kenapa dia mulia atasku. Kata iblis pula, aku akan buktikan bahwa dia tidak mulia. Apa buktinya? Kata iblis, la in akhartani ila yaumil qiyamah, kalau engkau perkenankan, engkau panjangkan umurku, engkau beri kesempatan kepadaku sampai hari kiamat ya Allah, aku ingin buktikan bahawa perkataanku yang betul, bahawa mereka itu lemah manusia ini. Berilah aku umur yang panjang, biar ku buktikan uang itu memang betul-betul lemah. Kata dia, la ahtikanna dzurriyyatah, aku akan perdayakan mereka dan keturunannya. Kan malu kita pada Allah kalau kita termasuk golongan yang dapat diperdaya oleh iblis. Betullah cita iblis. Nabi Musa pun pernah bercakap juga. Nabi Musa itu pernah bercakap. Tuan-tuan sekalian, terkadang ada orang bertanya kepada kita, apa benar orang hidup ini bisa berdialog dengan ruh? Karena pada muncul permasalahan ketika silsilah tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah itu putus dia. Macam mana ilmu itu bisa diambil dari jalan rohaniyah? Dan hal-hal seperti ini tidak maulah kita menceritakannya banyak karena dia sensitif. Tapi kalau pertanyaan itu, apa benar boleh orang hidup itu dia berdialog dengan ruh? Rasul itu lama bercakap dengan Nabi Musa. Rasul sallallahu alaihi wasallam lama berbicara dengan Nabi Musa. Setiap langit berjumpa dengan Nabi, beliau bersapa itu, berteguran, apa kabar? Baik. Kabar anda baik. Yang lebih lama lagi ketika jumpa dengan Nabi Musa, itu kalau dikira waktu itu sudah berumur, wafat Nabi Musa itu dalam 3000 lebih tahun itu. Nabi Musa itu sudah wafat, lama wafatnya, berdialog dengan Rasulullah. Bahkan si ruh tadi memberikan nasihat-nasihat dengan perkataan, setauku umatmu itu ya Rasulullah melemah-lemah, dan umurku dan umatku orangnya kuat-kuat. Jadi sembahyangnya pagi dan petang. Jadi kalau 50 kali sehari semalam tak ada peda. Karena umatmu itu lemah-lemah, yang bercakap ke ruh. 5 aja lah cukup. 5 pun payah.
Demo pun payah. Tadi malam tuan-tuan sekalian, dalam jam 12 itu, jam 12, dalam perjalanan pulang itu terbaca oleh saya satu manuskrip lama dia. Rasanya susah untuk diamalkan orang bersilam ini. Itu tulisan langsung tuan guru dalam bahasa Jawi, Melayu. Setelah beliau pulang dari Batu Pahat tahun 1888, kembali dalam cerita itu dia kembali tahun 1901 atau apa, dalam tempoh 3 tahun lah, 88, 89, 90, 91, mungkin 92, pulanglah dia, berjanjilah dengan sultan. Apa katanya? Ya, berjanji bahwa hidup kami di bersilam ini hanya untuk beramal, hanya beramal saja. Yang uniknya lagi, uniknya nih, segala hasil-hasil bersilam ini itu tidak boleh keluar. Macam mana jauhnya itu? Segala hasil-hasil bersilam ini, apa saja pokok atau hasilnya tidak boleh keluar, dia ke dalam. Makanya dulu itu diterapkan sekali itu. Orang bersilam yang punya kebun, yang punya sawah tak ada lagi lah, yang ada itu kebun lah. Itu mereka itu menanam di tanah wakaf, bukan milik dia itu, bukan milik dia. Jadi kalau kita menanam pokok kelapa, menanam apa saja di tanah wakaf yang bukan milik kita, macam mana pula hasilnya itu? Jadi tadi malam saya baca lama, saya tengok tidak boleh hasilnya keluar. Nampaknya itu perlulah didiskusikan supaya tanah ini berkah, karena amanah, aku akan menjaga amanah ini, bahwa kami keturunan dan jamaah semuanya tinggal hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterapkan susah tuh. Itu perlu pembicaraan, perlu diskusi secara mendalam, apa maksud dan tujuannya. Kalau kita terapkan, karena situasi dulu dan situasi sekarang sangatlah berbedanya. Tuan-tuan sekalian, walaupun iblis laknatullah, kita kembali kepada alur cerita tadi, berkata dengan lantangnya, la ahtikanna dzurriyyatah, aku akan buktikan bahwa anak cucunya itu yang kau muliakan itu punya lemahnya, mudah dirayu. Akan tetapi di penghujung ayat ini ada illa qalila, ada juga tuan-tuan kelemahannya. Walaupun iblis itu yakin menunjukkan bukti lemahnya manusia, rupanya tidak semua manusia. Karena dalam ayat akhir, dalam ayat disebutkan, dikatakan la ahtikanna dzurriyyatahu illa qalila, kecuali sedikit. Bahkan yang sedikit itulah menjadi penentu, bukan yang banyak itu. Inginlah kita termasuk golongan sedikit itu. Kalau kita termasuk golongan yang banyak, begitulah jadi. Mampu iblis itu menggoda semua manusia illa qalila, kecuali sedikit. Rupanya ada manusia-manusia tertentu, mudahan kita inilah yang tidak mampu digoda, dirayu oleh iblis laknatullah. Menyerah nih. Permohonan iblis itu, ini iblis bermohon, makhluk yang ingkar, yang menantang, bermohon kepada Allah, dikabulkan Allah. Apa lagi kita yang selalu kenosah kok? Tuan-tuan sekalian, iblis ini kan kita pun goram kita, meminta sesuatu pada Allah, bermohon, dikabulkan Allah. Minta dia, dikabulkan Allah. Agaknya kalau kita selalu kenosah kok, mohon tak dikabulkan, tak mungkin. Hanya saja tuan-tuan sekalian, kan kita pernah sebutkan, kalau kita berdoa meminta,
pasti dikabulkan. Akan tetapi kapan doa itu dikabulkan dan macam mana Allah mengabulkannya, itu urusan Allah. Yang penting kita berdoa, pasti dikabulkan. Cuman cara dikabulkannya itu, kapan dikabul, itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Karena Allah Maha tahu. Sesuatu yang kita minta belum tentu baik untuk kita, dan itu banyak kejadiannya. Terkadang kita minta 1 juta dikasih Allah 10 juta, minta 10 juta dikasih Allah 1 juta. Allah lah yang tahu tuh. Berikan kesempatan kepadaku ya Allah, sehingga hari kemudian permohonan itu dikabulkan Allah dengan perkataan Allah dalam ayat ini. Kan ada cerita dalam ayat-ayat lainnya. Apa kata Allah? Qala idhab. Kalau begitu, pergilah. Bantailah. Begitulah bahasa silamnya. Qala idhab. Qala idhab. Qala idhab. Kalau begitu pergilah. Dikabulkan. Jadi kalau saya katakan semua jin itu ada matinya, tapi dalam umur yang panjang, iblis kok tak mati-mati. Iko kan mati dia dah. Kalau kita ingin mencoba minta umur kita yang panjang, boleh. Tapi dalam ayat dikatakan wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi, semakin panjang umur kita terus semakin ditaiklah segala kekuatan tuh. Dan anugerahlah kepada orang yang diberikan umur yang panjang. Itu anugerah, tuan-tuan sekalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala dhhab. Allah berfirman, pergilah. Faman tabi'aka minhum, maka barang siapa yang mengikuti engkau di antara mereka itu, minhum, fa inna jahannama jazaukum, maka sesungguhnya jahanam itu ganjaran untukmu, jazaa'an mawfura, ganjaran yang kontan. Mawfura itu artinya penuh, maksudnya adalah kontan, tuan-tuan sekalian. Hadirin dan hadirat sekalian, pada ayat yang seterusnya kata Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah katakan pergilah engkau, dikabulkan permohonan, pergilah engkau. Wastafziz man istata'ta, artinya dan perdayakanlah orang yang engkau pandang, yang engkau mampu, perdayakanlah. Man istata'ta, siapa yang engkau pandang mampu, engkau bisa, minhum, dari mereka itu, dengan apa? Bisauti, dengan suara. Nah, ini suara, artinya suara iblis. Bisauti, pergilah engkau dan perdayakanlah orang yang engkau mampu, engkau pandang mampu, telitilah, tinjaulah, perdayakan dia. Dengan apa? Dengan bisautik, dengan suara. Ibnu Abbas mengatakan maksud bisautik dengan suara ini adalah suara-suara yang melengahkan manusia, yang membawa manusia kepada ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisautik. Adapun Mujahid mengatakan segala nyanyian, segala musik, tuan-tuan sekalian, yang membawa kepada perbuatan-perbuatan tidak baik. Apalagi sekarang ini. Jadi saya teringat dalam beberapa minggu yang lalu, seorang artis bertanya kepada kita orang Bersilam nih. Dia penyanyi kondang, datang ke Nusa, penyanyi hebat. Rasanya tak ada orang Indonesia yang tak tahu, bahkan orang Malaysia pun kenal dia. Apa hukumnya menyanyi ini? Dulu tuan-tuan sekalian, wabil khusus kita orang-orang Bersilam ini, kita di Bersilam ini tidak dibenarkan adanya nyanyian
Ya, adanya musik terutama tidak benarkan, tak boleh, dan itu kita jaga. Walaupun sebagian ulama mengatakan dalam tajuk As-Sama itu, dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada dibenarkan, tapi untuk orang bersilam nih usah lagi musik-musik di silam kok. Jadi kalau tuan-tuan terdengar ada keyboard dan lain-lainnya, rumah itu ada karaoke-nya, bontilah, telok tu dah. Kita nak menjaga kehidupan dalam bermasyarakat di Islam ini. Dulu tidak dibenarkan. Makanya dulu kita masih ingat tidak dibenarkan TV, tidak dibenarkan radio di Islam ini. Dan peraturan-peraturan itu memang tak bisa juga diterapkan zaman sekarang nih. Habis gitu. Dulu bisa. Karena ada figur sentral itu ada. Siapa? Syekh Abdul Burakan Al-Khalaqsyabandi. Tak bisa beliau dibantah. Beliau punya kuasa yang penuh. Tidak ada waktu itu. Ada TV silakanlah. Dulu kita masih merasakan TV hitam putih itu. Itu yang adanya, dibenarkan. Dijaga loh tuh elok. Jangan suatu melambung-lambung dia. Sampai ke sekolah ada karaoke di rumah lagi. Nah, cobalah dikhabar-khabarkanlah. Ya, diberitahulah bahwa yang begitu-gitu tidak ada. Kita khawatir ke depannya itu menjadi-jadi dia. Oleh karena itu hal-hal seperti nyanyian-nyanyian keyboard itu, orang-orang yang itu kita panggil secara diam-diam. Jangan buat begitu lagi. Di Islam ini. Di luar Islam boleh. Jadi kata Al-Mujahid bisautik itu adalah segala nyanyian musik yang melalaikan manusia, yang membawa manusia kepada perbuatan-perbuatan tercela. Dalam dunia dakwah pula, tuan-tuan sekalian, konteks itu berbeda. Di Islam, di luar Islam berbeda. Terkadang para ulama-ulama di luar sana berdakwah mereka dengan musik ini, dengan nyanyian, karena itu metode juga. Ya, di India saja dengan kehebatan musik, ular kobra itu bisa dia mengikut alur musik itu. Hebatnya, pengaruh musik ini luar biasa dia. Nabi Daud diambilnya kecapi semacam gitar, dipetiknya, dibacanya bait-bait dalam kitab Zabur itu bait-bait ya, banyak pujian-pujian. Dipetiknya kecapinya, dilakukan bait-bait itu, burung pun bisa berhenti. Itu hebatnya pengaruh itu. Arab-Arab Badui pula tuan-tuan sekalian, bila mereka berjalan jauh naik unta apa saja, bernyanyi di atas unta sehingga unta itu terhibur dengan nyanyian itu. Itu membuktikan bahwa nyanyian itu dia memberikan pengaruh. Sunan-sunan di tanah Jawa dengan nyanyian juga musik, tapi di Islam tidaklah begitu. Oleh karena itu kita jagalah elok-elok dia. Jadi kita jelaskan bisautik itu, kata Mujahid, segala nyanyian musik yang melalaikan ya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Payah betul tuh. Wa ajlib alaihim bi khailika wa rajlika. Dan kerahkanlah, ya kata Allah, kerahkanlah atas mereka itu pasukan berkudamu dan pasukan berjalan kaki. Artinya kerahkan segala yang ada engkau untuk menggoda manusia ini, apa saja kemampuanmu dengan segala tentara itu kerahkanlah. Kata Allah, wasyarikhum fil amwali wa aulad, dan bersekutulah pada mereka manusia-manusia itu pada harta dan pada anak. Harta untuk dijadikan di jalan untuk tidak kebaikan, di jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersekutu pada anak fil aulad ini, tuan-tuan sekalian, kita tengok sekarang pendidikan ini macam biasa saja orang Islam bersekolah di agama Kristen, sekolah-sekolah Kristen, dan dalam rumah tangga itu hal yang biasa. Omaknya Islam, anaknya Kristen, anaknya Kristen, omaknya Islam, sodap aja begitu, hal biasa, padahal itu tidak boleh. Itu bersekutu fil aulad. Wa'idhum, dan janjikanlah kepada mereka
wa may yad'u syaitan, dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan itu illa ghurura, melainkan hanya tipu daya belaka, tuan-tuan sekalian. Jadi apa yang dapat kita sampaikan pada pertemuan malam ini, yakinlah kita, mudah-mudahan bertambah teguh iman kita, tahulah kita siapa musuh-musuh kita itu, dan kita sudah diajarkan oleh guru kita, oleh orang tua kita, mana yang baik, mana yang baik, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang tidak baik. Kita sudah tahu itu, maka berpegang teguhlah ya kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wal hikna bis salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan ba'da tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.